3. Data dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode survei, yaitu pengumpulan data primer yang diperoleh langsung berupa opini atau pendapat dari responden dengan menjawab semua pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Penelitian ini dilakukan selama 2 hari pada tanggal 27 Januari sampai tanggal 28 Januari 2025. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Google Form sebagai alat untuk pengumpulan data. Peneliti mengambil data dan informasi yang ada hubungannya dengan materi penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui smartphone dan media sosial. Untuk jawaban dalam kuesioner itu terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu sangat setuju atau SS dengan skor 5, yang kedua setuju atau S dengan skor 4, dan yang ketiga ragu-ragu atau RG dengan skor 3, dan yang keempat tidak setuju atau TS dengan skor 2, dan yang kelima yaitu sangat tidak setuju atau STS dengan skor 1. 4. Operasional variabel. Variabel merupakan suatu nilai dari orang. Operasionalisasi variabel sendiri memiliki arti deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Penelitian ini memiliki variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Sugiono pada bukunya tahun 2019 halaman 69, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan dari variabel terikat. Sementara itu, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Berikut adalah operasional variabel pada penelitian ini, yaitu 1. Peran teknologi digital atau X1 merupakan keseluruhan fungsi dari suatu teknologi digital yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kedua, peningkatan atau X2 merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menaikkan suatu ke arah yang lebih baik ditambah dengan canggihnya teknologi digital sekarang. Dan yang ketiga, kewajiban perpajakan atau X3 merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mentaati berdasarkan norma atau hukum. Sama halnya dalam perpajakan, seperti wajib mendaftarkan NPWP, sedangkan untuk badan hukum atau badan usaha wajib mendaftarkan dirinya sebagai seorang PKP. Dan untuk setiap transaksinya wajib untuk membuat faktur pajak dan melaporkan PPN-nya setiap bulan. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak atau X4 merupakan individu, badan usaha atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, di mana pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Tabel variabel penelitian berikut. 1. Variabel penelitian peran teknologi, indikatornya yaitu kinerja, di mana subindikatornya adalah karakteristik peran teknologi dengan nomor item nomor 3. Sedangkan yang kedua, kehandalan, subindikatornya adalah ukuran bagaimana teknologi ini berfungsi. Nomor itemnya adalah nomor 4. Dan yang ketiga, sistem perpajakan dengan subindikatornya adalah ukuran yang menjadi pedoman apakah sistem perpajakan menjadi transparan atau tidak, dengan nomor item 5.
Kedua, variabel penelitian peningkatan. Indikatornya adalah kepatuhan. Dengan subindikator yaitu menjadi dasar apakah terjadi peningkatan dengan adanya teknologi digital. Dengan nomor item nomor 6. Yang ketiga, variabel penelitiannya yaitu kewajiban perpajakan. Indikatornya yaitu aktivitas perpajakan, di mana subindikatornya yaitu pembuatan NPWP, pelaporan, pembayaran, dan pemotongan. Dengan nomor item nomor 8. Kedua, pelayanan perpajakan, di mana subindikatornya yaitu melayani keperluan masyarakat atau orang yang berkaitan dengan perpajakan, dengan nomor item nomor 7. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak, di mana indikatornya yaitu pribadi atau badan, dengan subindikator dasar dalam menjalankan kewajiban perpajakan, dengan nomor item nomor 2. Dan yang terakhir yaitu kriteria, di mana subindikatornya yaitu usia wajib pajak, dengan nomor itemnya 1. 5. Analisis data. Analisis data menurut Taylor pada tahun 1975 adalah suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Menurut Lexi J. Moleong 2002, analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Sugiono pada bukunya tahun 2019 halaman 244, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode statistik, yaitu berfokus pada analisis statistik, matematik, atau numerik dari kumpulan data. Dalam metode ini, penelitian dimulai dari fase statistik deskriptif dan ditindaklanjuti dengan analisis yang lebih spesifik untuk mendapatkan lebih banyak wawasan. Hasil dan pembahasan penelitian tentang pentingnya peran teknologi digital dalam sistem perpajakan merupakan salah satu proses pembelajaran untuk mengetahui tentang seberapa pentingnya sih teknologi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia, dengan target masyarakat Indonesia dari berbagai profesi dan rentang usia dari usia 20 tahun sampai dengan lebih kurang 40 tahun, yang diawali dengan diskusi dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bagaimana sih kemudahan akses perpajakan yang akan diambil pada penelitian ini. Respon dari masyarakat terhadap teknologi digital di sistem perpajakan ini sedikit lama dan memiliki kendala. Yang pertama, kendalanya dalam penyebaran kuesioner, kebanyakan wajib pajak atau orang atau masyarakat susah untuk mengakses karena terbatasnya kuota mereka atau minimnya kuota mereka, atau terkendala dengan sinyal. Kedua, mereka yang belum mengenal dengan sistem perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kuesioner untuk validasi dari masyarakat mengenai pentingnya teknologi digital dalam sistem perpajakan. Dengan banyaknya populasi 200 orang wajib pajak, penulis mendapatkan sampel sebesar 100 orang responden yang berasal dari tempat tinggal penulis masing-masing. Parameter pernyataan meliputi beberapa aspek, antara lain kesesuaian kompetensi dasar dengan materi yang telah diberikan dengan pengukuran menggunakan skala Likert interval 5, yaitu sangat setuju atau SS dengan nilai 5,
Kedua, untuk setuju atau S dengan nilai 4, dan yang ketiga untuk ragu-ragu atau RG nilainya 3, dan untuk tidak setuju TS nilainya 2, dan untuk sangat tidak setuju nilainya 1. Pada aspek penyajian kuesioner, peneliti memberikan 6 pernyataan. Indikator pertanyaan yang diberikan oleh peneliti antara lain seperti pada tabel berikut, yaitu 1. Apakah teknologi digital dalam perpajakan, misalnya e-filing atau e-billing, memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia? Rata-rata interval yang didapat yaitu sebesar 5. Yang kedua, apakah dengan adanya teknologi digital membuat sistem perpajakan menjadi lebih transparan? Rata-rata interval yang didapat adalah sebesar 3,4. Dan yang ketiga, apakah teknologi digital membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya? Rata-rata interval yang didapatkan sebesar 3,8. Dan yang keempat, apakah masyarakat merasa puas dengan sistem pelayanan pajak secara online? Rata-rata interval yang didapat sebesar 3,4. Dan yang keempat, apakah dengan adanya sistem perpajakan online justru memperbanyak kendala saat melakukan aktivitas perpajakan? Rata-rata interval yang didapat sebesar 2,2. Dan yang terakhir, apakah pemerintah perlu untuk terus mengembangkan teknologi digital dalam sistem perpajakan? Rata-rata intervalnya adalah sebesar 5. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, teknologi digital dalam perpajakan terbukti mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata interval sebesar 5. Namun, dalam aspek transparansi dan kepuasan, masih terdapat keraguan di dalam kalangan wajib pajak dengan nilai interval 3,4. Sementara itu, dalam peningkatan kepatuhan pajak, penerapan teknologi digital dinilai cukup efektif dengan interval 3,8. Itu menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap dampak positif digitalisasi perpajakan. Selain itu, perlunya pengembangan layanan sistem perpajakan elektronik mendapat dukungan kuat dari responden dengan nilai interval rata-rata sebesar 5. Apalagi saat ini di tahun 2025, Kementerian Keuangan mengeluarkan sistem perpajakan yang baru, yaitu Cortex, di mana kalau menurut saya aplikasi Cortex atau sistem Cortex itu merupakan sistem atau aplikasi yang banyak kegunaannya, ataupun bisa dibilang aplikasi atau sistem dalam versi lengkap, di mana aplikasi tersebut atau sistem tersebut benar-benar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai orang pribadi ataupun badan hukum. Kalau orang-orang pribadi seperti pelaporan SPT tahunannya. Sedangkan untuk badan, yaitu untuk pembuatan faktur pajak, PPh 21, PPh 23, kode billing, ataupun untuk bukti potong yang digunakan untuk mengurangi pajak waktu penyampaian SPT tahunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi digital memiliki peran signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah diharapkan terus mengembangkan layanan digital perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan dapat meningkatkan rasio kepatuhan pajak setiap tahunnya. Demikianlah presentasi saya. Baik kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selamat sore.